Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ramaviana dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2021. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas video review materi pertemuan 1 dan 2 mekanika bahan. Yang pertama ada topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengantar mekanika bahan, yang kedua ada tegangan normal, yang ketiga ada regangan normal, yang keempat ada tegangan geser, dan yang terakhir ada regangan geser. Pengantar mekanika bahan. Mekanika bahan adalah cabang dari mekanika terapan yang membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembemadan. Tujuan utama mekanika bahan adalah untuk menentukan tegangan atau disebut stress, regangan yang disebut strain, dan peralihan yang disebut dengan displacement pada struktur dan komponen-komponennya akibat beban-beban yang bekerja padanya. Jadi, di pengantar mekanika bahan, dari beban luar akan menghasilkan reaksi internal, kemudian menghasilkan tegangan, kemudian menghasilkan deformasi atau disebut regangan, dan yang terakhir ada keruntuhan. Tegangan normal. Secara singkat, tegangan normal yaitu sesuatu yang ditarik secara terus-menerus. Intensitas gaya yaitu gaya persatuan luas disebut dengan tegangan, dan diberi notasi huruf Yunani atau disebut dengan sigma. Jadi, gaya aksial P yang bekerja di penampang adalah resultan dari tegangan yang terdistribusi kontinu. Gaya aksial sendiri memiliki arti beban yang mempunyai arah sama dengan sumbu elemen, sehingga mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada batang. Dengan demikian, kita mendapatkan rumus untuk tegangan, yaitu sigma sama dengan P per A atau tekanan per luas penampang. Yang selanjutnya ada regangan normal. Regangan adalah efek dari tegangan yang terjadi. Regangan biasa disebut juga dengan deformasi. Deformasi yaitu perubahan panjang akibat gaya tarik yang tidak memiliki satuan. Jadi regangan normal tidak memiliki satuan. Jika batang tersebut mengalami tarik, maka regangannya disebut dengan regangan tarik dan menunjukkan perpanjangan bahan. Jika batang tersebut mengalami tekan, maka regangannya adalah regangan tekan dan batang tersebut memendek. Regangan disebut dengan regangan normal karena regangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Dan regangan dirumuskan dengan epsilon sama dengan gamma per L. Yang selanjutnya ada elastisitas linier, hukum Hooke, dan rasio Poisson. Apabila suatu bahan berperilaku elastis dan juga mempunyai hubungan linear antara regangan dan tegangan, bahan ini disebut dengan elastis linier. Hubungan linear antara tegangan dan regangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekan sederhana dinyatakan dengan persamaan sigma sama dengan E dikali dengan epsilon. Dan sigma yaitu tegangan aksial, E konstanta proporsionalitas atau modulus Young, dan epsilon yaitu regangan aksial. Yang selanjutnya ada tegangan geser. Tegangan geser adalah intensitas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan yang dilambangkan dengan torsi. Tegangan geser terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua gaya yang berlawanan arah, tegak lurus sumbu batang, tidak segaris gaya, namun penampangnya tidak terjadi momen. Tegangan ini banyak terjadi pada konstruksi, misalnya sambungan keliling, gunting, dan sambungan baut. Tegangan geser dirumuskan dengan torsi sama dengan Fs per A. Dan yang terakhir ada regangan geser. Regangan geser merupakan perbandingan dari perpindahan dari sudut terhadap dimensi yang memanjang. Regangan geser adalah rasio panjang deformasi benda kerja dengan panjang asli benda kerja. Langkah-langkah berikut ini diikuti untuk menghitung geser tekanan. Yang pertama itu ada ukur panjang asli benda kerja. Yang kedua ada terapkan tegangan geser pada material. Yang ketiga ada ukur sudut deformasi, dan yang terakhir ada tan sudut deformasi memberikan regangan geser. Rumusnya yaitu gamma sama dengan delta L per L. Sekian penjelasan review materi pertemuan 1 dan 2 mekanika bahan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi